Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Meira Intan Saputri, Mustika Nurul Mustaqim, dan Nani Pramuji akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut dengan lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, berupa fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang kedua, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Yang ketiga, pendidikan bertugas untuk mengajarkan berbagai macam keahlian dan keterampilan. Meskipun pendidikan informal juga berperan melaksanakan kedua fungsi tersebut, tetapi sangat terbatas, khususnya dilaksanakan oleh masyarakat yang primitif. Yang keempat, pendidikan formal berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus dalam rangka mempersiapkan anak untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jenis-jenis lingkungan pendidikan ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, karena di lingkungan itulah pertama-tama dia menerima pendidikan yang diberikan oleh orang tua, merupakan dasar utama bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Oleh sebab itu, orang tua dalam melaksanakan pendidikan hendaklah memperhatikan hakikat perkembangan anak. Lingkungan keluarga sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Keluarga memberikan pengaruh yang kuat, langsung dan sangat dominan kepada anak, terutama dalam pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai-nilai, perilaku dan sejenisnya, pengetahuan dan sebagainya. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Sekolah disebut lingkungan pendidikan yang kedua, yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan di lembaga ini adalah guru. Peranan guru sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi karena kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keluarga tidak mungkin lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda akan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan pemenuhan kebutuhan anak akan pendidikan. Kondisi masyarakat seperti ini mendorong terjadinya proses formalisasi lembaga pendidikan yang lazim disebut sistem persekolahan. Lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Peran yang telah disumbangkan dalam rangka tujuan pendidikan nasional yaitu berupa ikut membantu menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, prasarana dan sarana, menyediakan lapangan kerja,
dan membantu mengembangkan profesi baik langsung maupun tidak. Perbedaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pendidikan. 1. Pendidikan informal. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, berlangsung alamiah dan wajar. 2. Pendidikan formal. Pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah adalah pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan. 3. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara tekstur dan berjenjang. Pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat, misal kursus dan kelompok belajar, tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar. Pengaruh timbal balik antara ketiga lingkungan pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan dari pusat pendidikan itulah yang menentukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terutama melakukan kegiatan pendidikan dalam bentuk membimbing, mengajar, dan melatih dalam suasana dan proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima